Pemirsa, praktek jasa penagih utang kini merambah hingga ke penyalur pinjaman keuangan berbasis teknologi informasi atau fintech. Dalam praktik ilegalnya, para penagih utang ini tak segan-segan untuk bertindak di luar kewajaran terhadap sejumlah nasabahnya. Lantas apa yang mereka lakukan? Menurut saya ya, kita hidup di dunia ini kan tidak selalu apa yang kita buat itu orang seneng. Tidak ada semua profesi itu orang suka gitu kan, pasti ada pro dan kontranya. Malah di sisi lain buat yang kolektor kita, saya lihat banyak yang bersyukur juga. Kenapa? Saya punya contoh. Ada beberapa kasus itu yang kita datang nagih itu ahli warisnya tidak tahu kalau yang konsumen atau CH kita itu ternyata punya hutang piutang. Begitu. Jadi di sisi lain ada positifnya juga, cuma mungkin beberapa kasus itu kan mungkin rekan-rekan kita itu mungkin selalu tindakannya di luar kontrol gitu kali ya, sehingga image-nya kan jadinya jelek lah gitu. Padahal nggak semua kita kolektor maupun negosiator atau staf lapangan itu kita negatif. Kita per bulan ya, biasanya target dari untuk pemula atau yang junior lah, yang baru masuk itu biasa dikasih targetnya kan agak kecil. Kalau yang udah besar, yang udah senior agak lama itu agak gede, karena mungkin jam terbangnya mungkin gitu yang mempengaruhi. Tapi nggak menjamin juga, karena gini, di penagihan ini tidak ada yang dibilang jago, jawara nggak ada, hoki rezeki. Gitu, itu yang utama. Jadi tidak ada dalam penagihan dibilang dia jago aja, enggak. Kalau untuk target ada. Jadi misalkan kalau di tempat saya itu untuk yang baru-baru itu 5 juta lah, 5 juta ya untuk paymentnya, untuk total tagihannya minim. Kalau untuk yang udah lama ya diharapkan mungkin di atas 50 juta, paling enggak 25 juta gitu. Beda-beda ya untuk fee atau komisi ini. Jadi tergantung produksi A gitu kan, item A, item B ini beda-beda tergantung bucketnya. Jadi bucket sebulan kah, 2 bulan, semakin lama bucket itu besar fee atau komisinya, bisa sampai 25%. Yang paling kecil ya 10% lah. Itu mungkin bucket baru sebulan lah. Kalau dari perusahaan kita bekerja itu tidak ada, dan dari pemberi kerja itu tidak ada sama sekali perintah atau begitu. Kita kan cuma, malah kita dianjurkan untuk sesuai SOP perusahaan maupun pihak yang ngasih pekerjaan ya, pihak dari pemberi kerja, maksudnya dari baik bank maupun online itu sendiri. Itu mungkin tergantung di lapangan, tergantung sikon di lapangan. Kalau buat saya pribadi sih, yang tadi saya bilang bahwa tidak semua masalah itu atau orang bayar, konsumen bayar itu dengan kekerasan gitu kan. Malah kita ini kan datang untuk mencari solusi. Jadi kita upayakan agar orang itu bisa menyelesaikan kewajiban dia ini tanpa harus menambah masalah gitu. Kalau saya pribadi, saya lihat di lapangan dulu, lihat sikon dia. Ini nasabah ini punya nggak mau bayar, kelihatan dari aset gitu kan. Kalau apa memang benar-benar nggak punya gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau orang udah nggak punya, kita mau diperas juga, ibarat kata kayak kelapa, diperas juga santan udah nggak keluar tuh, gitu kan. Jadi apa gitu? Jangan semata-mata kita ini dikasih pekerjaan gitu kan, terus harus kita ngoyo gitu untuk memeras dia gitu. Ya kita lihat juga sikonnya gitu kan, sikon konsumen ini. Pernah. Saya sekarang juga masih gitu kan, masih megang online dan ya macam-macam online. Kan ada yang terdaftar, ada yang enggak kan, yang terdaftar di OJK ataupun yang ya abal-abal lah istilahnya gitu, yang enggak terdaftar di OJK itu. Dan saya masih aktif untuk online.